Jumat ini, Ormas Islam gelar aksi flash mob kumandangkan di Kemenak Sumut. Juga kita mohon kepada Presiden Indonesia untuk memecat Menteri Agama Yakut dari jabatan Menteri Agama. Jujur, saya jijik lama-lama lihat muka Anda ini. Saya nggak ada melihat Anda tuh dari sisi keislaman sama sekali. Anda permainkan agama. Lepas tuh peci Anda, baju putih Anda. Jangan-jangan di dalam Anda ini ada iblis. Terus aja Anda mainkan agama. Pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini, dan saya haramkan dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya, saya pastikan dia tidak balik ke Jakarta lagi kalau datang ke Sumatera Barat. Ya, dari itu saya ingatkan ini negeri Islam, ya Sumatera Barat ini yang ada persediaan syarat persediaan kitabullah. Ketika kamu mengatakan bahwa gonggongan anjing sama dengan bunyi mik, sebuah penghinaan besar kamu lakukan kepada umat Islam. Ada segelintir orang-orang yang mempelintir pernyataan ketua umum kita. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Saya nggak mau di sini, nggak disingkat aja lah. Bapak sebagai satu bawahan dari partai yang menurut saya itu tidak layak untuk menjadi menteri. Bapak harus sampaikan kalau hari itu pada itu. Mohon izin Pak, bukan abang yang menilai jadi menteri siapapun. Ingatkan ya. Kalau pemerintah tidak mau tegas dengan kelompok-kelompok itu, kita yang akan berhadapan dengan kelompok mereka. Siap! Kita yang akan berhadapan dengan kelompok mereka. Siap! Kita akan cari mereka. Siap! Sesuai seperti poster-poster yang beredar di media sosial, itu dikabarkan menyerukan kepada anak buahnya, kepada pengikutnya untuk mendemo berjilid-jilid Gus Yakut agar dipecat dari Menteri Agama. Menurut Muhammad Rizik Syihab, Gus Yakut melakukan penistaan agama, melakukan penodaan agama lebih dari apa yang Ahok lakukan. Sejumlah ormas Islam bakal menggelar aksi flash mob mengumandangkan azan di depan Kemenak Sumut pada Jumat 4 Maret 2022. Aksi ini sebagai bentuk kecaman keras terhadap surat edaran atau SA Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara masjid dan musola yang menimbulkan polemik. Daud Dewan Pakar Gerakan Pemuda Islam GPI Sumut ketika dikonfirmasi mengatakan, rencananya pihaknya memang mau mengadakan aksi, insya Allah di Kementerian Agama Sumut, dan kita akan flash mob mengumandangkan azan. Ia mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kecaman keras terhadap SA Menteri Agama yang mencederai perasaan umat Islam di Sumut. Situasi semakin gaduh saat beredar pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal suara azan dan suara hewan. Kita melihat apa yang dilakukan Menteri Agama mengenai ucapan azan itu sangat tidak pantas, dan kita sudah duga ini sudah masuk ke delik penistaan agama. Karena ucapan seperti itu sekurang-kurangnya menghinakan ajaran Islam, jadi kita tuntut Menteri Agama ini diberhentikan dari jabatannya. Sebelumnya, Mendak Yakut Khalil Qomas menjelaskan kebijakannya soal aturan penggunaan pengeras suara atau toa masjid. Ia mengatakan aturan ini dibuat salah satunya untuk mendukung hubungan antar umat beragama lebih harmonis. Namun dirinya menekankan, aturan itu bukan melarang rumah ibadah umat Islam untuk menggunakan toa. Ia hanya mengatur volume suara tidak keras melebihi 100 desibel. Ya, kita bayangkan saja ya, saya Muslim, saya hidup di lingkungan non-Muslim. Kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari 5 kali dengan keras secara bersamaan. Itu rasanya gimana? Di mana pernyataan kontroversi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dianggap menyamakan azan dengan gonggongan anjing berbuntut panjang. Persaudaraan Alumni 212 berencana menggelar aksi bela Islam di depan kantor Kemenak pada Jumat 4 Maret 2022. Dalam aksinya, PA212 menuntut Gus Yakut mundur dari jabatan Menteri Agama lantaran dinilai tidak mampu menjabat dan hanya membuat gaduh selama menjabat. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengkonfirmasi rencana aksi yang akan berlangsung pada Jumat ini. Kata Novel, kalimat suci azan tidak pantas disandingkan dengan anjing yang najis. Dalam aksi itu, masa akan menyampaikan 3 tuntutan. Yang pertama, PA212 meminta Gus Yakut mundur dari Menak. Selanjutnya meminta pihak berwajib memproses dan penjarakan penodaan agama. Terakhir, meminta Gus Yakut menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Islam. Diketahui sebelumnya, Koalisi Ulama Habib dan pengacara anti penodaan agama melaporkan Gus Yakut ke Baris Krim Polri terkait azan menggonggong. Namun, laporan itu ditolak oleh pihak kepolisian. Tak hanya melaporkan mantan Ketua Banser Novel Bamukmin menyebut PA212 melaksanakan perintah Habib Rizik untuk melakukan aksi bela Islam terhadap pernyataan Gus Yakut. Seperti diketahui, banyak pihak yang keberatan dengan pernyataan Mendak Yakut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Meski demikian, belum ada pernyataan permohonan maaf secara resmi dari Mendak Yakut terkait pernyataan itu.
Tokoh PA212 Novel Bamukmin merasa tak heran lagi dengan sikap rezim ini dalam menyikapi persoalan penistaan agama. Salah satunya adalah pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Dalam kasus itu, kata Novel, semua laporan umat Islam yang mempersoalkan pernyataan Menak ditolak. Namun sebaliknya, masalah laporan GP Ansor terhadap Roy Suryo malah diproses pihak kepolisian. Menurut Novel, penerapan hukum yang berkeadilan di rezim ini menjadi hal yang sangat langka. Hal itu bisa dilihat dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Menak Yakut. Karena itu Novel menilai penerapan hukum yang tidak jelas ini diduga sebagai strategi rezim ini untuk menerapkan aturan kesetanan demi kekuasaan. Untuk berkuasa lagi, maka langkah kesetanan perlu dijalani oleh rezim ini dengan mengkriminalisasi ulama, habib, aktivis, serta kader partai yang dan juga berseberangan dengan pemerintah. Di mana sebelumnya Polda Metro Jaya telah menerima laporan yang dilayangkan GP Ansor dengan terlapor Roy Suryo terkait ujaran kebencian terhadap Menak Yakut Khalil Qomas. Laporan GP Ansor itu juga tengah dilakukan penyelidikan oleh tim penyidik. Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Zulpan sebelumnya membeberkan secara detail kapan pemeriksaan terlapor dijadwalkan. Namun terlebih dulu yang diperiksa yakni GP Ansor sebagai pelapor. Polda Metro Jaya menurunkan personil pengamanan dalam aksi bela Islam di Kementerian Agama yang rencananya dilaksanakan pada Jumat. Berdasarkan informasi yang beredar, aksi yang mengecam pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal azan itu dilaksanakan ba'da sholat Jumat pada 4 Maret 2022. Polisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kantor Kemenag Agama, Jakarta Pusat. Rekayasa lalu lintas ini disiapkan menyusul adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat Islam terkait pernyataan Menak Yakut Khalil Qomas yang dinilai telah membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnama Yugo, mengatakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan menyesuaikan kondisi di lapangan, terutama apabila jumlah massa aksi yang datang besar atau banyak. Persaudaraan alumni PA212 dan sejumlah organisasi masyarakat Islam lainnya dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenak pada hari ini. Aksi itu rencananya akan dimulai setelah ibadah sholat Jumat atau sekitar pukul 13. Dalam seruannya, mereka menuntut pihak kepolisian memenjarakan Yakut. Selain itu, yang bersangkutan juga diminta untuk mundur dari jabatan Menak. Penjarakan penodaan agama, mundur dari Menak, bersabarlah. Demikian tulisnya.